kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cergam. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sukmadewi, nomor absen 23. Saya Naradiva Desdapsari, nomor absen 21. Saya Naila Uflatul Janah, nomor absen 20. Saya Najwa Aura Ayu Karadina, nomor absen 22. Di sini saya akan memberitahu tentang daftar isi yang akan kami presentasikan nantinya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada unsur dan ciri-ciri, yang keempat ada jenis dan contoh, yang kelima ada teknik, dan yang keenam ada proses pembuatan. Di sini saya akan mempresentasikan di poin pertama dan poin kedua, yaitu pengertian cergam dan juga fungsi cergam. Pengertian cergam ini adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, cergam ini mengandung keindahan cerita bermakna yang disusun sesuai alur, tokoh, setting, dan amanah cerita, serta dicetak di atas kertas dan dilengkapi teks. Selanjutnya adalah fungsi cergam. Fungsi cergam di sini ada 6, yaitu cergam sebagai sarana hiburan yang merupakan jenis paling umum dibaca oleh anak-anak dan remaja. Yang kedua adalah cergam sebagai media advertising. Yang ketiga yaitu cergam untuk informasi pendidikan, baik cerita maupun desainnya dirancang khusus untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Yang keempat yaitu memudahkan pembaca dalam memahami cerita. Yang kelima yaitu memberikan kesan berbeda dan membangkitkan emosi pembaca. Yang terakhir yaitu memiliki seni visual bagi pembaca. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu unsur-unsur cergam dan juga ciri-ciri dari cergam. Untuk unsur-unsur cergam sendiri itu ada 6. Yang pertama tema, alur, sudut pandang, tokoh cerita, latar, dan juga gambar. Tema sendiri mengikat berbagai unsur intrinsik yang berada di dalam suatu cerita sehingga membangun satu kesatuan. Yang kedua yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab dan juga akibat. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang merupakan sebuah cara atau strategi siasat yang sengaja dipilih oleh pengarang untuk mengungkapkan ceritanya. Yang keempat yaitu tokoh cerita. Tokoh cerita merupakan pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik maupun sebagai pelaku penderita berbagai peristiwa yang diceritakan di dalam cergam. Yang kelima ada latar. Latar merupakan landasan tumpu berlangsungnya berbagai peristiwa dan kisah yang diceritakan dalam cerita. Yang keenam yaitu gambar. Gambar digunakan sebagai alat bantu dalam bercerita, dapat mempergunakan jenis gambar berseri tanpa tulisan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari cergam. Ciri-ciri dari cergam sendiri ada 7. Yang pertama, memiliki unsur intrinsik. Yang kedua, sebagai bahasa percakapan. Yang ketiga, memiliki panel yang proporsional. Yang keempat, terdapat tipografi. Yang kelima, memiliki balon kata. Yang keenam, terdapat penggambaran watak. Dan yang terakhir atau ketujuh, terdapat humor. Saya di sini akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu tentang jenis-jenis cergam. Jenis-jenis cergam dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kartun. Kartun bisa digambarkan dalam wujud manusia maupun dari segi isi kontennya. Kartun dapat dikemas dengan menggunakan humor maupun dongeng anak. Salah satu contoh dari gambar cerita kartun adalah Sri Cibi Marukocan. Yang kedua, karikatur. Karikatur jenis gambar cerita. Karikatur biasanya lebih menonjolkan pada karakter yang digambar dengan cara melebih-lebihkan, dibuat lebih lucu atau lebih unik. Yang ketiga adalah komik. Komik merupakan kumpulan gambar yang disusun secara horizontal maupun vertikal. Kemudian ditambahkan sedikit teks sebagai dialog atau narasi ceritanya. Biasanya dialog dituliskan dengan menggunakan balon kata karena lebih mudah dipahami. Yang keempat adalah ilustrasi. Ilustrasi karya sastra jenis gambar cerita. Yang keempat adalah berupa ilustrasi karya sastra yang sifatnya hanya memberi ketegasan pada cerita yang dituliskan. Ilustrasi karya sastra biasanya dapat disebut dengan novel bergambar. Salah satu contoh dari novel bergambar adalah novel Sri Gili
daily. Untuk yang terakhir dari jenis-jenis cerita gambar yaitu vignette. Jenis cerita gambar yang terakhir adalah vignette, yaitu gambar cerita yang dibuat dengan bentuk dekoratif dan sering digunakan untuk mengisi ruang kosong yang ada pada naskah, narasi maupun cerita dalam buku. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kelima dan keenam tentang teknik dan proses desain. Pada poin yang kelima yaitu teknik cara membuat cergam. Yang pertama ada membuat plot, yang kedua membuat graf dengan pensil, yang ketiga membentuk outline gambar, yang keempat menghapus graf pensil, yang kelima membuat detail gambar, yang keenam melakukan koreksi, yang ketujuh menambahkan screen tone. Poin yang keenam adalah proses desain cergam. Di sini saya mengeditnya dengan menggunakan aplikasi PixArt. Yang pertama, caranya adalah siapkan beberapa foto, lalu jadikan kolase, beri efek kartun, dan tambahkan narasi, lalu yang terakhir beri balon kata. Proses pembuatan cergam secara umum. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema, gambar, atau cerita. Yang ketiga, membuat sketsa. Yang keempat, menyelesaikan gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.